Struktur dan kaidah kebahasaan cerita novel sejarah. Yang akan dibahas yaitu kaidah kebahasaan cerita novel sejarah. Ada 7 poin. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Yang kedua, konjungsi urutan waktu. Ketiga, kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Keempat, menggunakan kata kerja yang menyatakan pemikiran atau perasaan. Nomor 5, kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung untuk menceritakan tuturan seorang tokoh. Keenam, penggunaan kalimat dialog. Yang ketujuh, penggambaran kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Akan saya beri penjelasan dan contoh. Sumber kutipan diambil dari Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat bermakna lampau. Lampau itu berarti kejadian yang telah terjadi. Contohnya adalah ada 2 contoh di sini, ada tanda merah sebagai bukti bahwa itu telah lampau. Saya bacakan dulu. Nomor 1, bagan untuk mengebalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah Sepku menekanku dengan berbagai cara. Kenapa diberikan tanda merah pada kata telah? Karena telah itu sebagai bukti bahwa peristiwa ini sudah terjadi. Nomor 2, mulailah aku mengingat-ingat secara kronologi pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Nah, ini juga termasuk bukti lampau ya, karena ada pengingat atau mengingat kejadian dari tahun 1912 sampai 1915. Masuk ke kaidah kebahasaan nomor 2 yaitu konjungsi urutan waktu. Berarti maksudnya adalah kejadian yang berurutan waktu. Contoh, pada hari itu juga notanya kubalas. Akibatnya Sepku datang dan langsung menyemburkan kejadian. Jadi pada hari itu ada sebuah nota yang datang kepada tokoh aku. Yang menulis siapa? Yang menulis Sepku. Ketika notanya datang, aku langsung menulis, langsung dibalas. Kemudian akibatnya setelah menerima notanya, si Sepku datang ke siapa? Ke tokoh aku. Entah isinya apa, tetapi di sini dijelaskan bahwa dia menyembur dan jengkel kan, menyemburkan kejengkelan. Berarti urutan kejadiannya adalah pertama si Sepku menulis nota, kemudian notanya datang. Di hari itu juga si akunya menulis surat balasan, dan akibatnya adalah Sepku langsung datang menemui tokoh aku. Lanjut kaidah kebahasaan nomor 3 yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kalau tindakan berarti ada actionnya ya, atau istilah lainnya adalah kata kerja material. Contoh yang saya berikan di sini adalah mereka membuka pidato, mereka seperti tak kering dari kerongkongan. Nah, membuka pidato itu kan berarti bermakna dia itu selalu menyampaikan kalimat-kalimat dan sebagainya ya. Berarti itu adalah kata kerja tindakan. Siapa sih yang melakukan? Ya mereka. Nomor 4, menggunakan kata kerja yang menyatakan pemikiran atau perasaan. Ingat ya, pemikiran berarti apa yang dia pikirkan, kalau perasaan berarti apa yang dia rasa. Sebagai contoh seperti misalnya perempuan biasanya menggunakan indera perasa ya, tapi kalau laki-laki menggunakan logika. Tapi kita lihat untuk contoh di sini. Nomor 1, ucapan yang meragukan kemampuanku itu memang menyinggung kehormatan. Kira-kira ini masuk dalam pemikiran atau perasaan. Kata kuncinya adalah menyinggung kehormatanku. Berarti otomatis ke dalam hati ya, masuk ke dalam perasaan. Nomor 2, karena aku tahu inisiatifnya takkan berjalan tanpa rumusan dan tanda tanganku. Aku tahu inisiatifnya. Kenapa dia tahu? Karena dia menggunakan indera pemikiran, analisis gitu ya. Kaidah kebahasaan nomor 5, ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung untuk menceritakan tuturan seseorang. Berarti orang menyampaikan tetapi menggunakan dialog tidak langsung. Cirinya adalah ciri kata kerja kalimat tak langsung menggunakan mengatakan bahwa
menceritakan, tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Itu adalah kunci tuturan seseorang yang tidak langsung. Contohnya, dan sepucuk surat dari Sepku menyatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan. Yang menyatakan siapa? Si Sepku ya. Lanjut. Nomor 6, menggunakan kalimat dialog. Berarti dialog itu lawannya dari tuturan tidak langsung ya. Kata kunci dari dialog pasti menggunakan tanda petik 2. Seperti contoh nomor 1 ini. Apakah Tuan sudah bermaksud melawan pemerintah? Karena ini bentuknya dialog, berarti menggunakan tanda petik 2 dan diawali dengan huruf kapital. Terakhir, ketujuh, penggambaran kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Kata kuncinya adalah sifat. Ingat ya, kata sifat. Sifat itu kata lainnya adalah adjektiva. Contohnya di sini adalah pelarian politik dari Nederland, Snevliet dan Bars itu semakin giat di Jawa Timur. Berarti nomor 1 ini menandakan tempat. Di mana tempatnya? Jawa Timur. Adjektivanya atau sifatnya mana? Terdapat di kata yang berwarna merah, yaitu giat. Nomor 2, mukanya jadi kemerah-merahan karena berang. Nah, berang ini termasuk dalam kata sifat juga. Kemerah-merahan berarti penggambaran tokoh, apa yang sedang dirasakan tokoh pada dialog ini ya.